Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih berada kita ada menikmati segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada bersama kuat dan jaga kita kami semua orang tua. Saya percaya setiap kita yang hadir, kita adalah orang-orang yang berjuang kehadiran Tuhan dan ingin datang beribadah bersekutu dengan Dia hari ini. Dan kita nyanyikan satu pujian yang berkata, hal yang mulia di dalam
Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata, yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami paling kenal Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, tidak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur, limpah banyak terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kalau sampai pada saat ini, detik ini Tuhan, kami masih bisa boleh bergerak, bernafas Tuhan. Kami menyadari ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kami mengatur kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya ini semuanya oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itulah Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau tolong kehidupan kami. Kami rindu Tuhan di pagi hari ini, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau berglori bagi-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan urapan-Mu Tuhan boleh turun di tempat ini ya Bapa. Dan setiap hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian, baik itu Tuhan singer, worship leader, pemain musik Tuhan, semuanya Engkau urapi oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sebelum kami telah memasuki ibadah kami di pagi hari ini, kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa adanya. Ampunilah kami daripada kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami tahu juga Tuhan, di tengah-tengah kami untuk berhimpun kepadamu, ada satu oknum Tuhan yang tidak senang Tuhan kami untuk datang beribadah kepadamu. Tapi seberapa kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, Panggilan Mau berkuasa untuk hancurkan segala roh setan, roh iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan bersikap dalam roh Tuhan Yesus yang berkuasa. Siapa Tuhan, kami akan buka ibadah kami di Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sebut doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita percaya Tuhan hadir untuk menikmati segala puji-pujian yang kita naikkan bagi Dia hari ini. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan Yesus, Tuhan dan Rajaku.
sembah dengan kudus. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Allah kita heran dan besar. Allah yang
Tuhan sanggup menjawab setiap isi hati kita. Firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi hidup kita walaupun saat ini ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang besar yang sanggup melawat seluruh kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang seperti Allah kita. Dia Allah yang sanggup melawat kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup menjawab setiap doa kita. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab.
Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik. Kau senantiasa mencurahkan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada dengan berkat kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Itu yang kami imani Tuhan, tatkala kami datang ke dalam hadirat-Mu, tidak lain hati kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami boleh dapat menerima berkat rohani yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang kami sudah naikkan lewat puji-pujian kami, biarlah itu bagai dupa yang berbau harum, dapat menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya Tuhan, setelah kami memberi korban persembahan yang ada, kami sudah berikan itu dengan penuh sukacita yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru berlipat kali ganda, berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan. Dan kami mau pakai itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau ungkapkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, yang adalah umat-Mu yang percaya, rindu akan kebenaran-Mu Tuhan, yang senantiasa menuntun kehidupan kami sampai kepada kesempurnaan iman. Di dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi hati pikiran kami dengan berbagai cara, sehingga kami menolak firman, sehingga kami tidak memahami akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan iblis, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa redis aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih dalam kita memuliakan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pada saat ini kita boleh dapat berhimpun di tempat ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya di dalam ibadah mengandung suatu kuasa yang dapat menyembuhkan, memulihkan keadaan hati kita, keadaan tubuh jasmani kita, asalkan kita beriman kepada firman Allah yang pada saat ini kita mau sama-sama mendengar dan belajar. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Ya, sebenarnya satu perikop ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Tetapi kita baca saja ayat 19. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini merupakan jadwal daripada Ibu Gembala. Tapi ya, karena suatu dan lain hal, saya kembali lagi berdiri ya, di tempat ini, di mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siap atau tidak siap keadaannya, ya harus senantiasa siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pada saat ini, jikalau kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kebenaran yang ada dalam diri Allah itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri,
Yaitu apa saudara? Yaitu suatu keselamatan. Keselamatan akan kehidupan kita yang percaya di dalam Yesus Kristus itu sangat penting dan menjadi poin yang utama dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Kalau menurut suratan Rasul Petrus bahwa kita ini disebut sebagai musafir, ya, musafir di dunia ini. Di dunia ini kita hanyalah sebagai orang-orang yang dipercayakan akan anugerah Allah untuk menikmati keindahan ciptaan yang daripada Tuhan. Tetapi tujuannya bukan di dunia ini. Tujuannya adalah kita kembali kepada Tuhan bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Namun saudara, di dalam dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Tantangan dan cobaan ini yang harus senantiasa kita hadapi secara bertubi-tubi. Kita tidak akan pernah berhenti berperang, bergumul selama kita hidup dalam dunia ini. Sebagaimana kita menunjukkan hidup kita yang berharga di hadapan Tuhan, maka kita harus perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang Tuhan inginkan sebagai orang yang percaya, bangsa yang terpilih, adalah suatu bangsa yang menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan di dalam Yesus Kristus, Dia sebagai gembala agung yang suci. Di dalam Dia kehidupan kita dijanjikan suatu kelimpahan. Asalkan kita benar-benar hidup di dalam tuntunan gada dan tongkatnya, sebagaimana Dia adalah gembalanya dan kita adalah domba-dombanya. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, kalau iblis itu datang untuk mencuri dan membunuh, tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia datang untuk memberikan suatu kelimpahan. Coba kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Kalau Tuhan datang dalam kehidupan kita, itu tanda Tuhan ingin memberkati kehidupan kita dengan anugerahnya. Dalam konteks Yohanes 10 ini tentang gembala yang baik, yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang gembala yang baik, ya alat-alat yang dipakai gembala untuk tetap senantiasa dia menjaga domba-dombanya adalah gada dan tongkatnya. Kalau kita beralih kepada perkataan pemazmur dalam Mazmur 23, di mana ya gada dan tongkat itu menghibur kita, menyelamatkan kita. Artinya secara rohani gada dan tongkat ini adalah suatu tolok ukur, adalah suatu alat untuk mengukur kehidupan kita, untuk mendidik kehidupan rohani kita, supaya kita menjadi umat yang layak menerima firman dan berkat Tuhan. Kita harus senantiasa dididik lewat tongkat dan gadanya, yang berbicara tentang kuasa firman dan Roh Kudus. Kalau kita senantiasa hidup diatur dengan gada dan tongkat, dengan firman Tuhan, dan kita menurut, itu adalah sifat daripada domba. Berbeda kalau sifat daripada kambing. Kambing itu tidak setia. Kambing itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mengenal mungkin suara gembalanya. Kambing itu suka menyeruduk. Bahkan gembalanya pun diseruduk. Kalau kita perhatikan di dalam suatu perumpamaan, ada di dalam kerajaan sorga itu ada dua jenis, dua macam tipe dalam sebagai umat Tuhan yang digambarkan sisi kiri maupun sisi kanan. Sisi kanan itu berbicara tentang domba, sisi kiri berbicara tentang kambing. Sementara domba di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, diajarkan sifat-sifat daripada domba itu adalah sifat-sifat yang penurut, yang baik hati. Sementara di sisi kiri Tuhan
adalah sifat-sifat kambing yang senantiasa melawan, memberontak akan firman Tuhan. Coba kita buka ya. Kita akan ke sana di dalam Matius pasal yang ke 25. Ya. Matius 25 ayat yang ke-31 mulai. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, nah ini domba ya, dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini adalah janji setia Tuhan. Ini adalah suatu janji yang besar bagi setiap domba-domba Tuhan di seluruh dunia ini, yang berbicara tentang gereja Tuhan yang mau menjadi domba-dombanya. Seterusnya dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Terus, bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi yang diperkatakan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengumpamakan dirinya mewakili kehidupan orang-orang yang tidak berdaya. Hal yang relate dalam kehidupan sehari-hari adalah kita sebagai domba-dombanya. Kita harus nantiasa melayani orang yang tidak berdaya, bukan membiarkan mereka. Mereka yang lapar, ya beri dia makan. Ya dalam kehidupan nyatanya yang mungkin tidak selalu ya. Tidak selalu kita memberikan makan dan sebagainya. Ada situasi kondisi yang kita tidak mampu melakukannya. Kita terbatas dalam melakukan kebaikan. Tetapi paling tidak ketika satu kali kelak ada satu waktu di mana memang Tuhan menyuruh engkau, menghantar engkau berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan membutuhkan pertolongan, maka kita akan senantiasa memberikan pertolongan. Seharusnya seperti itu. Atau ada yang telanjang, artinya kekurangan pakaian, ya kita akan memberikan pakaian. Atau ada yang sakit, ya kita melawat mereka. Minimal kita mendoakan mereka.
atau memberi bantuan sedikit, memberikan perhatian, ya, atau membutuhkan tumpangan, ya kita berikan itu dengan ketulusan hati. Dan ini merupakan sifat dasar yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai domba-dombanya. Kenapa domba-domba ini memiliki suatu sifat yang mulia? Karena mereka adalah gereja Tuhan yang dipercayakan anugerah Tuhan yang besar. Sehingga anugerah Tuhan yang besar itu adalah suatu anugerah yang mendorong kehidupan gereja Tuhan senantiasa berbuat baik. Kenapa gereja Tuhan itu senantiasa berbuat baik? Sebab hukum yang mereka miliki dalam hati mereka adalah hukum yang mengajarkan kebaikan, mendidik kita kepada kebaikan. Kita sudah mengenal kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang kita pelajari sampai detik ini, bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Roh Tuhan itu senantiasa mengajarkan dan mendidik orang kepada kebenaran. Makanya Yakobus 4 ayat yang ke-17 mengatakan, jikalau seseorang itu tahu cara berbuat baik tetapi tidak melakukannya, apa situ dikatakan? Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya. Ini kata firman Tuhan. Jangankan kita berbuat jahat, kita yang sudah memiliki hikmat Allah untuk berbuat baik, dan kita diperhadapkan seperti situasi-situasi tadi yang dikatakan domba-domba. Ketika aku melihat aku sedang lapar, aku sedang dalam keadaan telanjang, aku sedang sakit, jangan tambah kita aniaya mereka. Itu bukan sifat domba. Tapi kita harus datang melayani mereka dengan segala keterbatasan. Tapi paling tidak hatimu itu digerakkan anugerah Roh. Kalau berbicara tentang anugerah Roh, kita kembali kepada Yohanes 3:16. Anugerah Roh itu, anugerah daripada Allah, itu mewakili dalam diri Kristus yang mati bagi saya dan saudara. Dia mati itu sebagai teladan hidupnya untuk memberikan gambaran visual kepada saya dan saudara, bahwa kasih Allah itu bukan sekedar di mulut saja, tetapi prakteknya itu terjadi. Sebagaimana dalam perjanjian lama, di mana Mesias itu akan datang sudah dinubuatkan. Itu sampai kepada perkataan nabi-nabi saja. Dan bangsa Israel itu menanti-nantikan perjanjian itu. Sampai akhirnya praktek itu nyata. Sang Mesias itu hadir. Bukan sekedar difirmankan saja, tapi itu nyata dalam diri Kristus. Makanya perjanjian lama itu dalam Kolose 2 yang 16 itu adalah bayangan-bayangan yang membayangi, yang nyatanya itu, yang prakteknya itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Keimamatan, tabernakel itu semua bayangan-bayangan yang nanti kenyataannya itu jadi di dalam Yesus Kristus. Apa yang dikenal umat Israel dalam perjanjian lama tentang Allah yang hidup, yang tidak nampak, yang hanya bersuara secara lewat nabi-nabi, raja-raja, hamba-hambanya. Tetapi dalam perjanjian baru dia turun, tidak perlu lagi memakai perantara, dan dia berbicara dengan terus terang. Dan ironisnya, sudah berbicara dengan terus terang, manusia lebih menyukai kegelapan. Makanya tidak heran di akhir zaman ini kalau kita mengambil refleksinya dari firman Tuhan. Semakin firman Tuhan, rahasia kebenaran itu diungkapkan, semakin jahat manusia. Ini bukan soal manusianya. Ini karena perbuatan iblis. Apa yang menjadi tujuan kehendak Tuhan?
membuka rahasia firman, supaya manusia mengerti jalan-jalan untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi domba-dombanya, untuk menjadi anak-anaknya. Karena di balik suatu ketaatan ada suatu berkat Tuhan yang besar. Tuhan tidak akan memberi saya dan saudara berkat berlimpah-limpah kalau tidak ada ketaatan. Sedangkan dalam pekerjaan kita membutuhkan ketaatan kepada atasan, perintah-perintah atasan. Sekalipun kita sudah lemah, kita sudah sakit-sakitan, kita bela-belain ya, mendengar perintah atasan. Hei, kamu lakukan A, lakukan B dan sebagainya. Saudara melakukan itu demi upah ya. Dan itu hak saudara. Itu logikanya betul sekali. Lalu sampai di mana kesadaran kita di dalam kita bekerja untuk Tuhan, yang upahnya itu bukan semata menyelamatkan saudara dari kelaparan secara jasmani, kemiskinan secara jasmani, tetapi saudara dilimpah ruahkan bukan saja perkara jasmani, tetapi ada janji kekekalan. Masakan kita tidak mau mengerjakan itu? Itu suatu perihal yang salah. Tuhan menuntut ketaatan ya. Kalau kita mau taat, disiplin menjalankan perintah Tuhan, kalau kita adalah domba, kita akan menjadi orang-orang yang penurut, yang penuh dengan belas kasihan ya. Pasti itu. Tapi kalau kita seperti kambing, waduh. Coba kita baca kembali Matius 25 tadi. Selanjutnya Matius 25 ayat yang ayat berapa tadi? Ayat yang ke 41 ya. Ya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Sayap kiri nih, sayap kiri. Ya. Sayap kiri selalu dikonotasikan hal-hal yang yang agak kejam, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang baik lah, sayap kiri. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Terus, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ini pertanyaan. Kalau saudara betul-betul menyelami ya dari kalimat ini sama saja seperti Nikodemus. Ya, yang mungkin karena pikiran mereka secara rohani itu belum bekerja, belum terlalu mengurapi ya pikiran dan hati mereka. Kita pun mungkin kalau pendetanya menyampaikan hal-hal seperti ini, kalau engkau tidak memberi aku makan, tidak memberi aku pakaian ketika aku telanjang, tidak melawat aku ketika aku sedang sakit, ya, maka engkau seperti kambing. Memangnya kapan kau sakit? Ya, secara pikiran mereka Yesus itu kapan dia sakit? Secara di lain sisi mereka mengerti Yesus itu adalah anak Allah. Kapan Yesus itu telanjang, tidak memiliki pakaian, berkekurangan dan sebagainya? Dia bertanya. Makanya ini bermaksud mengingatkan kepada kita, terkadang kebenaran firman Tuhan tidak sampai terbaca di logika ya. Tapi perlu kita imani itu. Apalagi saudara yang sudah dipenuhi dengan anugerah roh, itu pasti akan diberikan pengertian. Tetapi dalam firman Tuhan ini Yesus Kristus sudah memberikan penjelasan. Dia berkata berterus terang. Terus ayat 46. Ya, sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga
untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi inilah yang menjadi pengertian dasar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus memiliki ciri khas belas kasihan. Itu saja. Belas kasihan itu dapat menjadi suatu sifat pribadi yang mampu menutup dosa. Bukan berarti kompromi dengan dosa, ya. Artinya dalam praktek kehidupan sesama. Belas kasihan itu identik dengan kemurahan hati. Kemurahan hati, Yesus mengajarkan mereka layak empunya kerajaan Allah. Orang yang rendah hati, mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Coba kita buka itu dalam Matius, ya. Matius 5. Ya. Matius 5 ayat yang ke-5 dan ke-7. Matius 5 ayat 5 dan 7. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa mereka dikatakan memiliki bumi? Orang yang lemah lembut mewakili sifat Yesus Kristus yang dia katakan dalam Matius 11 ayat 28. Kemarilah kepadaku, aku akan memberikan jiwamu tetap dalam keadaan tenang, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Banyak disukai orang kalau lemah lembut, tapi ya kalau laki-laki lemah lembutnya jangan sampai kelebihan juga, ya. Harus ada, ya, kalau lemah lembut sudah gerakannya sudah agak gemulai, ya itu lain, ya. Lemah lembut artinya hatinya, ya, penuh dengan kelembutan, sensitif. Nah, sensitif di sini bukan sensitif yang selalu marah, tidak. Sensitif akan hal-hal yang baik. Dia tahu, dia peka, bisa lihat situasi di mana dia harus melakukan kebaikan. Ya, terus ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, maka doa-doanya yang dia panjatkan kepada Tuhan, apapun yang dia minta, oh Tuhan berikan dengan kemurahan. Tapi kalau kita sulit untuk memiliki kemurahan hati, kelembutan hati, ya bagaimana mau mengalami berkat di bumi ini? Orang yang keras hati, tegar hati, wah sulit untuk disukai orang, ya, sulit. Artinya dalam hal negatif, ya. Keras dalam hal kebenaran, ya saya percaya orang yang mengerti kebenaran, keras dalam hal kebenaran, dia tahu memposisikan dirinya. Bukan keras dalam segala aspek, tidak. Keras dalam prinsip kebenaran, melakukan hal yang baik dan benar, itu justru disukai banyak orang. Walaupun ada pro dan kontra, tapi yang kontra itu pasti orang-orang yang tidak mencintai kebenaran. Tapi pada prinsipnya, jikalau kita keras hati dalam hal kebenaran, saya percaya pembela kita adalah Tuhan. Dan Tuhan yang akan mencurahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi kalau di sini berbicara tentang kekerasan hati, ketegaran, tidak ada kemurahan yang daripada kasih Allah, sulit untuk memiliki bumi. Kita mungkin akan tetap diberkati, sebagaimana posisi domba dan kambing itu tetap berada di sisi Tuhan. Bahkan dua jenis ini digambarkan kepada gereja Tuhan. Ingat saudara, gereja Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, tapi dalam praktek, dalam buah-buah kehidupannya itu nol. Sama-sama mengenal kebenaran, tapi hanya saja mereka itu tidak sampai kepada perbuatan. Itu yang terjadi. Makanya kembali lagi, orang yang murah hati, wah dia akan beroleh kemurahan. Itu janji daripada Tuhan. Dan inilah
yang sebenarnya diingatkan kepada saya dan saudara. Menghadapi dunia ini, saudara, penuh dengan kejahatan. Semakin hari semakin bertambah kejahatan yang aneh-aneh, yang kejam, yang bengis dan sebagainya. Tetapi itulah yang sudah terus kami sampaikan berulang-ulang kali. 2 Timotius 3:1, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan terintimidasi. Bahkan orang-orang yang beribadah pun itu menjadi orang-orang yang merupakan target utama dari pekerjaan iblis. Karena yang paling berbahaya, musuh paling berbahaya di pemandangan Lucifer itu adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Itulah kenapa Tuhan Yesus sudah ingatkan 2000 tahun yang lalu. Lucifer ini akan bekerja dengan keras mempengaruhi. Bahkan dikatakan, bahkan orang-orang pilihan pun kalau boleh sampai jatuh. Orang-orang pilihan itu memiliki ciri khas. Mereka sudah lahir baru daripada air dan roh. Sudah sampai kepada pengenalan dan mengecap akan karunia firman. Karunia-karunia roh. Tetapi mereka jatuh. Oleh karena, ya entah karena kebimbangan, karena ada sesuatu kepahitan, karena ada sesuatu dendam, atau perasaan-perasaan keinginan akan hal-hal di dunia ini, sehingga tanpa dia sadari, dia sudah lebih mencintai dunia, tapi mengatasnamakan berkat Tuhan. Ada yang seperti itu. Sebagai ayat-ayat terakhir ya, kembali lagi saya diingatkan tentang bagaimana kita ini kalau sebagai penyembah-penyembah yang benar seharusnya mengerti akan kehendak Bapa. Dalam konteks Yohanes 4 itu dikatakan penyembah-penyembah yang benar wajib menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Manusia yang percaya yang dipilih oleh Tuhan, dia tahu dan mengerti cara menyembah Tuhan, yaitu mereka harus memiliki Roh Kudus. Agar di dalam Roh Kudus itu dia boleh menyembah dan dilayakkan untuk menerima hikmat lewat suara roh, lewat anugerah-anugerah roh, lewat penglihatan. Pengertiannya itu dibukakan. Skina glory itu akan terasa. Tetapi ada penyembah-penyembah yang lain. Penyembah-penyembah yang lain ya di antara Tuhan atau menyembah iblis. Di dalam Matius 4 ayat yang ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Iblis membawa Yesus setelah dia 40 hari 40 malam berpuasa, berdoa. Setelah lepas dari itu, dia mulai berjalan, mengalami kemenangan atas tubuh manusianya daripada diri Yesus Kristus. Ketika dia sedang lapar, dia sedang berjalan, berjumpalah dengan iblis. Salah satunya yang sesuai dengan arah khotbah saya ini, ya ini. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, saudara. Ini berbicara tentang suatu kedudukan. Posisi-posisi kita dalam kehidupan umat manusia. Hati-hati ya, hati-hati saudara. Kadang ada hal-hal yang membawa kita naik, tetapi bukan dikehendaki Tuhan. Tapi kita sadar, kita mengklaim ini pasti daripada Tuhan. Tapi jalan-jalannya salah. Tapi
Tapi kita imani, saya imani ini pasti daripada Tuhan. Apalagi cara instan lagi, cepat. Wah, sekarang kan lagi tren cara-cara cepat. Nah, bagaimana memperoleh kedudukan posisi? Dia berbuat dosa kayak bagaimana? Sudah, yang penting saya sampai kepada posisi yang tinggi. Hati-hati. Atau terkadang ya kita dicobai dengan penawaran-penawaran ya, yang mengangkat kehidupan kita. Banyak hal ya saudara, menerjemahkan, menjabarkan maksud perkataan saya ini di masing-masing bidang saudara pasti mengerti. Pasti mengerti. Roh Kudus pasti memberikan pengertian, menerjemahkannya secara langsung. Saudara menjabarkan sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wah. Jadi ini tawaran yang luar biasa saudara. Yang ditampilkan iblis adalah kerajaan, kemegahan dunia. Lalu ayat selanjutnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini yang diinginkan iblis bagi setiap orang percaya yang sudah memiliki penyembahan yang betul. Ini bukan semata-mata berbicara penyembahan dalam roh dan kebenaran ya, dalam suatu ibadah. Sebagai penyembah-penyembah yang benar, artinya posisi kehidupan kita itu bukan sekedar kita tahu cara menyembah dalam liturgi ibadah. Tapi wibawa penyembah-penyembah yang benar adalah orang-orang yang dalam kehidupan nyata, dia senantiasa taat dan tunduk kepada firman Allah. Dia menghormati apa yang disampaikan roh di dalam hati mereka untuk tetap melakukan hal yang benar. Ketika mereka menuruti, itu tanda mereka adalah penyembah-penyembah yang taat, penyembah yang benar, tunduk akan firman Tuhan, takut akan perintah-perintah Tuhan. Itu dalam prakteknya. Kalau tidak melakukannya, jangan-jangan dia penyembah iblis. Karena yang dia kejar adalah dunia ini. Ini merupakan teguran kepada jemaat Laodikia yang menjadi ayat pokok kita. Dan kenapa ada tulisan apa yang menjadi ayat pokok kita? Barang siapa yang kutegur dan kuhajar, Tuhan katakan, ia kukasihi. Jadi jangan tawar hati kalau firman Tuhan ini nampaknya tajam. Sebab ketika kita mempelajari jemaat Laodikia, ini menyangkut keterikatan orang-orang percaya terhadap kekayaan dunia. Firman Tuhan mengatakan orang kaya tidak akan masuk surga. Artinya orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Coba kita buka Matius 19 ayat 23-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu siapa yang diselamatkan Tuhan? Secara logika mereka berpikir, orang kaya memiliki persembahan, persepuluhan, segala korban tantangan apapun. Mereka memberikan lembu tambun, domba jantan, dan sebagainya. Mereka itu pasti memiliki berkat yang berlimpah, apalagi mengenai keselamatan. Itu pikiran logika manusia. Tapi tidak di mata Tuhan. Ukuran Tuhan, keselamatan itu bukan dari banyaknya engkau memiliki harta kekayaan dalam dunia ini. Walaupun pada prinsipnya engkau kaya jasmani, tapi kaya juga rohani.
Jangan engkau mencari memburu harta kekayaan, tapi engkau menyakiti orang lain. Engkau menindas orang-orang lain. Dalam doa puasamu pun engkau meminta berkat berlimpah-limpah. Tapi apa kata Yesaya 58? Engkau dalam doa dan puasa, engkau masih mengurus urusanmu. Yang engkau minta itu penuh dengan hawa nafsu. Makanya pada prakteknya ada orang datang kepadamu, orang jahat, entah orang menyindir engkau tersinggung. Karena engkau dalam pencaharian suatu kerajaan yang bukan membutuhkan kelembutan, kejujuran, keikhlasan, kebaikan, kebenaran. Tidak. Yang engkau cari, engkau dapatkan itu dengan hawa nafsumu. Tidak heran sensitifmu itu mengakibatkan pertengkaran, percekcokan, perselisihan dan perbuatan jahat. Tapi kalau engkau menjalankannya dengan kebenaran, wah, saya sangat salut dan itu kerinduan kami kepada seluruh umat Tuhan, kepada kami juga. Andaikan hamba-hamba Tuhan punya prinsip bahwa secara jasmani dia kaya, tapi terlebih-lebih dia juga kaya rohani. Oh, Tuhan sangat suka itu. Tuhan sangat suka. Orang kaya di Alkitab yang diberkati Tuhan, wah lihat, perempuan-perempuan janda, ya. Perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Apalagi perjanjian lama, Abraham, Ayub, kurang apa lagi mereka, ya. Mereka punya harta kekayaan, tapi lihat kesalehan mereka. Mereka tetap setia punya prinsip bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah sadar takut akan Tuhan, mempertahankan hidupnya tetap kudus, berbuat baik. Anak-anaknya yang masih muda, yang mungkin belum mencapai kedewasaan rohani, belum memahami, belum bisa mencerna bagaimana anugerah Tuhan melalui kekayaan yang mereka alami, sehingga mereka membuat pesta. Lihat, yang berkorban itu papanya. Aduh, besoknya habis anak-anak ini bikin pesta pora, besoknya Ayub datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah anak-anakku. Mana tahu anak-anakku sudah berbuat dosa. Karena dalam pesta pora, itu syarat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagai ayat penutup saja, Yesaya 58 tadi, tapi dalam terjemahan lama. Yesaya 50 Yesaya 58 ayat yang ketiga dalam salinan lama. Minta tolong saya baca. Yesaya 58 ayat 3. Katanya, mengapa kami berpuasa maka tiada engkau melihatnya? Ya. Kami memenatkan jiwa kami maka tiada engkau mengetahuinya. Ya. Bahwasanya pada hari kamu berpuasa, kamu memuaskan nafsumu. Adapun barang yang dalamnya kamu mempersakiti dirimu, yaitu kamu tanggungkan atas dirimu sendiri juga. Iya, terima kasih. Sampai situ saja. Dalam doa puasa kita masih mau membela diri. Apa bedanya dengan Matius 7 yang mengatakan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah menyeru-nyerukan namamu, aku sudah menyembuhkan orang. Tuhan tolak. Hanya saja dalam Matius 7 itu ukuran di dalam tubuh gereja yang senantiasa giat melayani, tapi pelayanan mereka itu tidak masuk ukuran Tuhan. Karena cara melayani mereka itu hanya di lain sisi saja. Tapi dalam Yesaya 58 ini terkadang kita berbantah-bantah kepada Tuhan. Kalau sudah baca ini di ayat pokok kemarin di doa puasa ya. Tuhan, bukankah aku sudah berdoa berpuasa, aku sudah merendahkan diri, tetapi Tuhan katakan, kau penuh dengan perbantahan. Kau terlalu bersungut-sungut. Permintaanmu adalah tuntutan kehendak hatimu, bukan kehendak Tuhan. Makanya dalam permintaan itu terkadang beda-beda tipis itu. Ya. Jawaban Tuhan,
Kehendak Tuhan dengan kehendak manusia itu beda-beda tipis, saudara. Tapi terkadang manusia itu selalu membenarkan diri. Padahal di dalam Roma 3 yang keempat, yang ke-10, tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Makanya penting di dalam kita datang kepada Tuhan selalu merendahkan diri. Apapun yang kau lakukan, kau sudah berbuat baik sehari penuh, puji Tuhan. Tapi ketika engkau sandingkan dengan ukuran Tuhan, bodoh. Engkau tetap masih jauh di bawah Tuhan. Makanya kita dalam perjanjian lama mengatakan, kesalehanku pun bahkan seperti kain lara, kain yang kotor. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Boleh. Silakan saudara bekerja keras. Tapi kami tetap sampaikan, ambillah jalan-jalan Tuhan. Walaupun sulit prosesnya, tapi lebih baik engkau lewat jalan Tuhan. Karena itu sudah digariskan. Jalan sempit, jalan yang penuh dengan pergumulan, tapi mendapatkan hidup yang layak. Layak engkau mendapatkan menikmati berkat Tuhan. Engkau akan menerima kebahagiaan. Tetapi kalau dengan cara-cara yang tidak diperkenankan Tuhan, aku kasih. Ya, firman ini sudah disampaikan. Orang kaya yang sukar masuk surga adalah mereka yang senantiasa hidup di dalam penyembahan kepada Mammon. Ya. Saudara baca saja di rumah itu dalam Matius pasal yang ke-6 ya. Saudara baca itu. Kita harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita memiliki hati yang bimbang, mengabdi kepada Mammon atau mengabdi kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan, percayalah, hal-hal Mammon pun Tuhan sediakan. Tuhan pasti cukupkan. Tapi jangan sampai engkau ada berhasrat. Jangan saudara ya. Dalam konteks Matius 19 itu tentang pemuda yang kaya. Ya, dia sombong. Dia merasa bisa melakukan hukum sesama manusia. Perbuatan-perbuatan etika moral terhadap sesama itu bisa dilakukan. Tapi terkadang ukuran mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik karena mereka memiliki berkat berlimpah. Coba ketika mereka dalam keadaan turun, jadi bengis mereka, jadi haus darah. Ya. Mereka berusaha berjuang naik lagi dengan cara-cara yang jahat. Ayub tidak mempan, sekalipun dia dalam keadaan menurun, Tuhan ambil semua. Tuhan izinkan. Lihat. Ketaatannya, kepujiannya kepada Tuhan itu tidak pernah habis. Sekalipun secara manusia ada keluhan, tapi dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang baik dia terima, sekalipun yang buruk pun terjadi, dia terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini nasihat kebenaran-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kau Allah yang penuh dengan berkat-berkat, yang mampu memelihara kehidupan kami. Kau sumber pancaran berkat atas segala kebutuhan dan keperluan kami Tuhan. Kau Allah yang senantiasa menyediakan, mencukupi segala sesuatu. Tapi pertama-tama Tuhan, kiranya Engkau selalu ajarkan kepada kami, untuk kami mau mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Itu yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Agar ketika kami Tuhan menerima berkat jasmani yang daripada Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, yang akan senantiasa mengajarkan kami, dapat Tuhan memanfaatkan setiap berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi hikmat yang utama di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, pelayanan kami. Kami sadari kami punya banyak kesalahan, kekurangan.
keterbatasan kami Tuhan. Tapi Tuhan tolong ampunilah kami. Engkau baharuilah hati, jiwa, pikiran, perasaan kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup di jalan firman-Mu. Kami percaya hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami masih boleh dapat kuat, kami boleh dapat sehat, kami boleh dapat dicukupi dalam segala hal Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun saat ini kami sedang dalam penderitaan, kami sedang dalam pergumulan, kami sedang dalam masa kesulitan, Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Engkaulah yang membentuk hidup kami, Engkau yang memanggil dan memilih kami. Maka segala hal yang sulit, segala hal yang buruk, kalaupun itu terjadi, itu tidak akan membiarkan kami terpisah daripada kasih-Mu. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah di hari-hari yang mendatang. Kau sedang menguji iman kami Tuhan. Kau sedang merendahkan kehidupan kami. Biarlah kami direndahkan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah penuh dengan belas kasihan. Engkau tahu kapan waktunya Engkau mengangkat kehidupan kami. Engkau tahu kapan waktunya Engkau memberkati dan memuliakan kehidupan kami. Oleh karena itu berikan kami kesabaran, kekuatan di hati kami untuk melewati masa-masa sukar ini Tuhan, sampai kami boleh menanti suatu kemenangan yang daripada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakkan kehidupan kami ya Bapa, agar kami benar-benar Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar dari segala masalah, problem yang kami hadapi. Yesus terlebih besar dari segala sesuatu yang kami hadapi. Tantangan apapun Tuhan yang kami hadapi, Yesus terlebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami, penyembahan kami dengan berbagai cara. Kami tolakkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis aide bedetrai. Terima kasih Tuhan, suci kuduskanlah hati pikiran kami. Kami mau menyembah Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam besar
Haleluya, ridis aidelo wala radis. Karena dari tatang kemuliaan Tuhan, aku sedang berjalan-jalan memperhatikan kamu. Pada saat itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh ya Allah. Di mana kepenyerahan kamu? Aku sudah mencari mulut hamba untuk menyampaikan isi hati. Firmanmu itu adalah aku. Sampaikan itu karena aku sangat mengasihi kamu. Kamu adalah orang-orang yang aku selamatkan dari dosa ya Allah. Aku mau di hari-hari ini agar kamu hidup di dalam kebenaran dan selalu kamu dari saya agar tidak sia-sia panggilanku dalam kehidupan. Aku sering mendengarnya, bukan aku membenci kamu, hai hamba-hamba, tapi aku sangat mengasihimu, karena aku mau ketika aku kembali, aku mendapati kamu setia. Inilah kamu, hamba-hambaku dan aku. Pergunakanlah setiap pemberianmu dalam hidup. Hari-hari ini adalah hari-hari hari kamu tonight. Raya aku taruh di dalam kehidupan akan menolak inilah kamu tonight. Hamba-hamba dan anak-anak, jangan takut, karena aku berjanji akan menyertai kamu. Tetap layani pekerjaan. Inilah kau, karena ada upah yang benar. Inilah kau, Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu.
Kau senantiasa membangkitkan roh anugerah-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang Kau sudah percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya anugerah yang begitu besar dalam hidup jemaat-Mu. Engkau mempunyai rencana yang begitu besar Tuhan. Sebagai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan memiliki suatu perjanjian yang besar melalui berkat yang berlimpah lewat anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau senantiasa mengurapi kami semua Tuhan dengan berkat anugerah yang daripada Tuhan, agar damai sejahtera, sukacita sorga menjadi semangat yang membaharui kehidupan kami. Di dalam kami menghadapi segala aktivitas Tuhan, kami boleh melihat kemenangan yang terjadi atas hidup kami. Sebab anugerah Roh-Mu Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, kemampuan untuk kami Tuhan dapat hidup di tengah-tengah banyak orang Tuhan yang boleh menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat bagi mereka, dan Kau akan mempermuliakan kehidupan kami. Terima kasih dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis yang dijalankan Tuhan, dan bagi jemaat simpatisan Tuhan, rencana-rencana mereka di hari depan ya Bapa, Engkau membuka jalan. Terutama Tuhan terus ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, menjadi Tuhan hikmat yang terutama atas hidup kami, yang mampu memelihara kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berlayak dan berkenan di hadapan-Mu, menerima berkat yang daripada Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Oleh sebab itu, ajari kami untuk taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan sempurna Tuhan, tubuh jasmani, terlebih tubuh rohani kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jikalau ada yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan atas diri mereka. Segala sakit penyakit yang mengikat tubuh jasmaninya, yang melemahkan tubuh jasmaninya, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan semua kuasa sakit penyakit itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa menjadi bilur yang ajaib, memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang baru, agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka, menjalani aktivitas mereka Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih mereka yang susah hati Tuhan, berikan penghiburan. Engkau Allah dengan anugerah Roh-Mu Tuhan menjadi penghibur yang sejati, membangkitkan kekuatan, penghiburan yang baru, pengharapan yang baru atas hidup mereka, sampai mereka menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Mereka yang lemah diberikan kekuatan daripada Tuhan. Mereka yang tertutup jalan Kau bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka boleh memuliakan Tuhan dengan segala perbuatan ajaib-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah kaum keluarga kami Tuhan, baik orang tua kami maupun anak-anak kami, sanak saudara kami. Engkau penjaga Israel, Engkau pun akan menjaga kaum keluarga kami sebagai keluarga yang takut akan Allah Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan ikatkan kami dengan tali kasih-Mu, dengan kerukunan belas kasih-Mu, sukacita Roh Kudus, agar dalam kesatuan kami Tuhan, kami boleh mengundang berkat kekudusan daripada Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa-doa kami, yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, kita akan masuk di dalam acara selanjutnya, yaitu kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor sambil menunggu tangkat pujian yang mengatakan ya, Allah kita heran dan besar. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada saat hari ini kami sudah diberkati dengan berkat rohani. Kasih sayang-Mu nyata dan nampak dalam kehidupan kami. Dengan hadirnya Engkau di tengah-tengah kami lewat firman-Mu, biarlah itu menjadi bekal akan kehidupan kami, menjadi pondasi iman kami agar kami semakin bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Kami bersayang Kau tidak akan menyia-nyiakan Tuhan kehidupan kami. Kau senantiasa menjawab segala doa kami. Kau senantiasa Tuhan menjadi sumber pancaran berkat atas segala pengorbanan kami. Terlebih persembahan yang kami sudah berikan Tuhan di dalam ekstra kolektor ini, kiranya Engkau perhitungkan semua apa yang kami sudah berikan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Biarlah kami berikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih sebentar kami akan menikmati berkat makanan, minuman, tubuh jasmani yang ada. Engkau suci kuduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh jasmani kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan dan menyiapkan semuanya. Asal-usul berkat yang ada Tuhan, Engkau juga balas berkat yang baru. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan simpatisan yang senantiasa membantu mendukung dalam pelayanan meja, Engkau juga perhitungkan dan membalas berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, tidak ada laporan. Dan terima kasih atas kehadiran saudara. Mungkin untuk pengumuman, sedikit pengumuman dari kami, mengingatkan tanggal 18 ya, kita akan mengadakan doa malam, doa semalam suntuk. Kemungkinan kita akan membuat itu di tempat Kak Indah ya, di tempat Kak Indah di Sunter. Tapi kita tetap harus konfirmasi lagi, karena memang saya belum tanyakan ya. Mana tahu ada jemaat juga yang rindu supaya kita ada rolling di beberapa tempat jemaat ya, yang mungkin ingin mengadakan doa semalam suntuk ya. Puji Tuhan, jadi tanggal 18 ke 19 hari libur itu kan tanggal 19 ya. Jadi 18 kita akan mulai jam 10 malam sampai jam 5 subuh ya. Kita turut hadir ya. Hadirlah dengan semangat daripada Tuhan, dengan sukacita, dan percaya di dalam setiap doa kita yang Tuhan akan berkenan memberikan jawaban, asalkan kita tetap dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kira pengumumannya itu saja. Terima kasih, sampai jumpa minggu mendatang dengan berkat dan semangat yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.